Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini Sabtu 26 Oktober 2024 diambil dari Matius pasal 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Di hata batak didok. Ido alana ubahena marupama au majamitai nesida. Ay marnida nasida. Soharu diida. Jala marbinege nasida. Soharu dibege. Jala dang diatusi. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pewartaan firman atau khotbah di tempat yang sama, pengkhotbah yang sama, khotbah yang sama, tapi bisa saja orang-orang berbeda dalam pendengarannya. Orang berbeda-beda menikmatinya. Ada yang mengerti, ada yang menikmati, ada yang tidak menikmati, atau bahkan ada yang kemudian tidak mengerti sama sekali atas apa yang telah disampaikan tentang pewartaan firman itu. Maka terkadang orang kemudian jatuh pada bukan lagi situasi mengerti secara mendalam apa yang mau disampaikan oleh firman itu, tapi kemudian hanya mencari, oh pengkhotbah ini lucu, pengkhotbah ini enggak lucu, pengkhotbah ini monoton, pengkhotbah ini enggak monoton. Maka ketika kita membahas tentang sabda firman Tuhan, kita mau mengatakan bahwa itu adalah anugerah bagi orang yang mau membuka hatinya untuk menerima hal itu. Selama dia tidak pernah mau membuka hatinya, selama dia tidak pernah mau menerima, membuka hatinya, siapapun yang mengkhotbahi itu, firman bagaimanapun yang akan disampaikan, ketika dia tidak pernah mau membuka hatinya untuk menerima firman itu masuk dalam relung hatinya, tidak akan ada yang bisa dimengertinya. Begitulah ketika Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan tentang penabur kepada banyak orang dan kepada murid-murid. Maka murid-muridnya bertanya atas ketidakmengertian orang-orang banyak. Kenapa guru kau pakai perumpamaan atas apa yang tidak mengerti mereka? Maka Yesus katakan bukan persoalan pada perumpamaan itu dipakai. Tapi bagaimana dia mau ungkapkan tentang rahasia kerajaan sorga itu. Ketika perumpamaan itu dipakai dalam kehidupan orang beriman ketika dia mampu untuk membuka hatinya. Maka Yesus katakan, sekalipun mereka melihat, mereka tidak bisa melihat. Sekalipun mereka mempunyai telinga, mereka tidak bisa mendengar dan tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak mau membuka hati mereka dengan luar biasa. Mereka hanya mau mendengar tapi tidak benar-benar mendengar. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak mau membuka hati mereka untuk berjumpa dengan sang firman itu. Tidak mau membuka mata mereka melihat bahwa juru selamat di depan mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan beriman kita di masa ini. Di masa ketika seluruhnya serba instan, serba alternatif. Bahkan di era digitalisasi ini, di era post-truth ini, kita diajar untuk benar-benar mampu membuka hati kita lebih dalam mengetahui tentang firman ini. Bukan hanya asal mendengar, bukan hanya asal datang, bukan hanya asal menikmati, tapi bagaimana firman ini betul-betul masuk dalam relung hati kita sebagai orang yang ringkih, sebagai orang yang penuh dengan kerapuhan. Kita mau diajak untuk benar-benar tidak beriman secara asal-asalan, asal gereja, asal berdoa, asal datang, asal mendengar firman, bukan. Tetapi kita benar-benar mampu untuk mengerti dengan dalam. Maka bukalah hatimu amanginan, kau terkasih. Terimalah firman-Nya. Itulah anugerah yang telah kita terima. Jangan hidup dalam asal-asalan. Asal datang, asal perjamuan kudus, asal bergereja, asal pertangyangan, tidak perlu gunakan perasaan, yang penting berdoa, selesai sudah tugas beriman. Oh bukan soal hal itu. Ketika dia dekatkan penabur itu,
Dia sentuh kebutuhan sehari-hari orang-orang itu. Maka ketika firman itu juga datang sebagai anugerah, dia menyentuh setiap kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan orang yang mendengar itu, tetapi kebutuhan orang yang juga yang menyampaikan itu. Maka kita mau diajar untuk benar-benar mengerti. Dengan membuka hati kita. Bukan lagi menikmati atas berdasarkan selera pribadi, no. Kabar sukacita, bukan selera pribadi. Tapi dia benar-benar harus dimengerti, diperjuangkan, dihidupi dengan baik dalam kehidupan kita. Maka marilah mendengar. Marilah mengerti. Dengan membuka hati kita. Mempersilahkan Roh Kudus mengingani hati kita. Menghidupi hidup kita. Datanglah ke gereja ini, baca Alkitab itu dan mulailah mengerti. Terima anugerah Allah dalam kehidupan kita. Dan berimanlah di tengah-tengah perjalanan zaman ini yang silih berganti. Karena firman itulah satu-satunya fondasi kehidupan kita. Untuk melihat bahwa seluruh rancangan Tuhan itu amat baik. Pakai mata kita dengan baik. Pakai telinga kita dengan baik. Untuk mengerti karya dan pewartaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mendengar, selamat mengerti karya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang maha baik. Allah yang penuh cinta kasih kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Kami yang terkadang hanya mampu mendengar secara asal-asalan. Kami hanya mampu untuk melihat asal-asalan juga. Kami formalitas datang ke tempat-Mu Tuhan. Hanya untuk menunjukkan kami beriman. Tapi kami penuh dengan beriman yang asal-asalan. Melalui firman-Mu hari ini kami diajak. Untuk benar-benar secara sadar beriman. Dan sungguh-sungguh mendengar dan menghidupi firman-Mu Tuhan. Percumalah kami seperti kata-Mu Tuhan. Firman-Mu. Punya telinga tapi tidak mau mendengar. Dan punya mata tapi tidak mampu melihat. Ajar kami melihat. Betapa banyak berkat-Mu dan Tuhan kami. Ajar kami mendengar. Betapa banyak kisah. Kehidupan orang-orang banyak. Yang telah Kau perjuangkan dalam kehidupannya. Berkati kami Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja, bukan sebagai pelihat saja, tapi juga sebagai alat-Mu yang melaksanakan firman itu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh perhalamu Tuhan, di mana mereka berada tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Dalam setiap sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berduka bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap doa, cita-cita dan harapan yang disampaikan oleh para jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan kami Tuhan. Satu hari dalam tangan pengasihan-Mu dan juga esok hari. Ketika kami ingin berjumpa kepadamu. Dalam ibadah minggu ingatkan kami Tuhan. Betapa pentingnya berjumpa denganmu Tuhan. Mempersiapkan waktu kami dengan baik. Telinga kami, mata kami, mulut kami untuk memuji, mendengar dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Terpujilah namamu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Mang Inang. Jangan lupa besok gereja. Di gereja kita KIP Cinta Damai. Di pukul 6, 8, dan 10. Dan jangan lupa antara anak-anak kita untuk gereja di sekolah minggu di pukul 8. Dan jangan lupa juga untuk para jemaat dan para doa KIP Cinta Damai untuk hadir di jam 3:30 sore besok hari Minggu untuk prapesta puncak 1 malam di Tanah Batak tahun Oikumene inklusif di gedung sekolah minggu. Ada penortoran seluruh sektor dan seluruh kategorial untuk memeriahkan tahun Oikumene inklusif, menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Salam cinta.